Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi di kelas 7 SMP Islam An-Nizam Medan. Kali ini bertemu lagi dengan Umi Awi, Umi Rabiatul Adawiyah MA. Kali ini Umi tidak mengajarkan tajwid, anak-anak. Ya, hari ini seperti biasa kita berganti-ganti. Kalau minggu lalu Umi sudah terangkan masalah tajwid Al-Quran tentang hukum tajwid mad asli. Kali ini Umi akan mengajarkan tentang pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran diturunkan. Ya nak ya? Oke, seperti biasa kalau Umi bercerita tentang pengertian dan fungsi diturunkannya Al-Quran, itu ada nanti dalil yang harus kau hafalkan, yang harus kau baca, lalu dihafalkan, lalu difahami. Paham anak-anak Umi? Oke, semangat. Ya, walaupun stay at home, kamu semua harus tetap semangat mendengarkan pelajaran dari Umi. Oke, Al-Quran hadis itu tidak hanya belajar seputar tajwid, tapi nanti kita belajar tentang firman Allah, tentang hadis Rasul. Nah, kali ini Umi bercerita tentang firman Allah yang ada dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surah ke-7 dari Al-Quran. Makanya di sini dibuat angka 7. Berarti kan? Oke. Umi, kenapa ini dibuat 7, Umi? Ya, ini Quran surah Al-A'raf. Artinya surah ke-7 dari Al-Quran. Ini ayat 52. Oke anak Umi, sekarang coba buka dulu Al-Qurannya. Buka Al-Qurannya nak ya. Buka ke? Buka. Ayo ke, cari, tunggu Umi boleh. Umi tunggu. Buka Al-Qurannya, buka surah Al-A'raf ayat 52. Oke, Umi tunggu. Baik anak-anak Umi, tetap semangat. Oke, judul materi kita hari ini adalah pengertian dan fungsi diturunkannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran, nak? Kitab suci umat Islam. Tapi jawabannya nggak boleh gitu, Umi. Nanti kalau ditanya orang, Bang, Kakak, apa itu Al-Quran? Jawaban singkatnya, Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Benar. Tapi sebenarnya Al-Quran itu adalah kalau definisi secara istilah, nak, perhatikan. Ayo lipat tangannya dulu, lipat tangannya, perhatikan Umi di sini. Gak boleh main-main, oke? Siapkan Al-Quran, siapkan catatannya. Umi akan kasih pengertian Al-Quran. Oke, Al-Quran itu, nak, seperti yang tadi, itu adalah kitab suci umat Islam. Itu jawaban singkat sih sebenarnya. Tapi secara definisi istilahan, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Siapa yang membacanya adalah ibadah. Umi ulang. Seperti biasa, anggap Umi di depan kalian ini ya, nak ya. Oke, anggap Umi di depan kalian sehingga kalian mudah memahami bahasa Umi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan yang membacanya dinilai ibadah. Udah paham, nak? Umi ulang sekali lagi 3 kali seperti biasa. Oke. Coba sekarang fokus. Oke. Dia itu supaya paham, kita fokus. Oke. Al-Quran adalah, udah ditulis? Oke, coba bertahan. Bertahan, ditulis pelan-pelan. Al-Quran adalah kalam Allah. Apa itu kalam Allah nih? Kalam itu perkataan Allah. Jadi bukan main-main, nak, bukan asal-asalan. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan yang membacanya dinilai ibadah. Wah, luar biasa. Anak Umi, siapa yang rajin baca Al-Quran?
Allah pasti beri pahala. Allah pasti menilainya sebagai ibadah. Sesuai dengan hadis Rasul, siapa yang membaca Al-Quran akan diberi pahala 10 kebaikan. Oh, luar biasa. Kalau kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Udah berapa huruf? Wah, Umi gak menghitung-hitung, tapi Allah akan beri pahala. Oke? Sudah hafal? Sudah hafal nak semuanya? Itu pengertian Al-Quran sesuai dengan judul kita, pengertian dan fungsi diturunkannya Al-Quran. Anak-anak Umi, kalau tadi pengertian Al-Quran sudah paham, kalau ditanya orang jawabannya seperti itu ya nak ya. Supaya orang-orang yang bertanya paham, jangan lagi bilang, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Benar, tapi yang paling benar adalah yang kita bilang tadi, yang Umi katakan tadi, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Secara berangsur-angsur dan yang membacanya dinilai ibadah. Luar biasa. Itu secara istilahan. Kalau secara bahasa Umi, Quran itu apa? Lihat Umi, perhatikan nak, Quran. Kan tulisannya seperti ini kan nak? Quran. Iya kan? Asal kata dari Quran ini adalah qara'a. Asal katanya adalah qara'a. Qara'a itu apa nih? Baca, membaca, bacaan, menjadi Quran. Artinya bacaan. Jadi kalau dibilang orang, apa itu pengertian Quran? Dari bahasa apa? Quran itu berasal dari bahasa Arab. Al-lughatul Arabiyah, dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Sip. Jadi udah ada di kepala, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, artinya bacaan. Asal katanya apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Jadi kalau nanti di ujian adalah soal seperti ini. Al-Quran berasal dari bahasa Arab Umi. Quran artinya A. pajangan, B. lukisan, C. bacaan. Yang mana kamu jawab nak? Bacaan. Berarti sudah faham. Sudah faham anak-anak Umi? Sudah faham? Oke. Tadi pengertian Al-Quran sudah. Sekarang kita masuk ke fungsi diturunkannya Al-Quran. Fungsinya apa Umi Al-Quran itu diturunkan? Fungsi Al-Quran diturunkan ini sudah Umi buat 1, 2, 3. Fungsi Al-Quran yang pertama diturunkan adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia nak, petunjuk bagi manusia itu apa sih maksudnya? Petunjuk, ini mau cerita sedikit. Petunjuk bagi manusia itu, kalau anak-anak Umi pergi ke suatu tempat, yang tidak tahu alamatnya. Anak-anak Umi bagaimana caranya supaya sampai ke tempat tujuan? Yang pasti yang pertama bertanya. Tidak berhasil. Yang kedua, pakai denah atau peta. Juga bingung. Kalau sekarang apa nih yang lebih tren? Pakai Google Map. Pakai Google Map nih, biar sampai ke tujuan. Itu dia. Jadi, dengan adanya Al-Quran, itu adalah sebagai petunjuk kita ke dalam kehidupan. Petunjuk bagaimana Umi segala sesuatu ada di dalamnya. Supaya kita tidak jauh melenceng. Kita belajar dengan baik. Kita gunakan Al-Quran itu sebagai arah, sebagai tujuan, sebagai petunjuk untuk menuju hidup bahagia dunia dan akhirat. Doanya apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan doa kita kan? Jadi supaya bahagia dunia akhiratnya apa petunjuknya? Al-Quran.
Quran. Itu dia sebagai petunjuknya. Jadi fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, nak. Oke, coba dicatat, nak. Fungsi Al-Quran diturunkan: 1. Petunjuk bagi manusia. 2. Sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu apa-apa aja? Ini dia. Yang pertama, akidah, ibadah, akhlak. Yang terakhir, hukum. Akidah, ibadah, akhlak, hukum. Umi akan jelaskan. Akidah itu apa nih? Akidah itu artinya kepercayaan. Di dalam Islam ada rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran yang saat ini kita terangkan materinya, yang kita Umi jelaskan. Oke, yang ketiga. Yang keempat, iman kepada para Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu dia akidah. Jadi percaya, di dalam Al-Quran ada ilmu tentang akidah sehingga kita percaya. Oke? Satu lagi, rukun Islam. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Rukun Islam itu yang pertama apa? Syahadat. Syahadat itu apa, Umi? Syahadat itu artinya berjanji, perjanjian. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau dua-dua ini sudah tertanam di dalam hati kita, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Di mana itu kita dapat, Umi? Di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada akidah. Sumber pokok ajaran Islam, itu dia akidah. Yang kedua apa, nak? Ibadah. Ibadah itu banyak. Ibadah artinya ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, bersedekah, berinfak, semuanya ada ibadah. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya sudah ada, sudah kamil, sudah lengkap. Ya betul, anak Umi pintar. Sip. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran, lengkap, sudah kamil. Oke, yang ketiga apa? Akhlak. Anak-anak Umi semuanya baik budi, soleh-soleha, adab. Selalu Umi katakan kepada anak-anak Umi semua, al-adabu fawqal ilmi. Adab, orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang beretika lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu. Kalau kau berilmu tapi kau tidak punya adab, tidak ada apa-apanya. Kalau kau pintar tapi tidak beradab, tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya, jadi adab itu penting. Nah, al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih penting lebih tinggi derajatnya daripada orang berilmu. Apa itu contohnya, Umi? Contoh kecil nih. Dia pintar, tapi nggak ada adabnya. Suka melawan guru, pintar nih. Suka melawan guru, kalau ketemu guru nggak mau ucapkan salam. Padahal dalam Islam disunahkan kan kalau kita berjumpa dengan sesama muslim, afsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum Umi, assalamualaikum Pak. Lebih baik, lebih beradab. Karena itu adalah guru. Senyum. Adab itu apa, Mi? Adab itu akhlak, etika, tingkah laku, budi pekerti. Jadi di dalam Al-Quran juga sudah diatur semuanya. Orang yang berakhlakul karimah, orang yang baik budi, Allah akan beri pahala dan ganjaran lengkap. Makanya anak-anak Umi semua kan soleh-soleha kan? Semua soleh-soleha kan? Baik budi kan? Oke, Umi yakin semua anak-anak Umi baik budi, soleh-solehah, punya adab yang tinggi dan pintar, cerdas, bahagia dunia akhirat. Oke.
Lalu yang terakhir apa dia? Sebagai sumber pokok ajaran Islam, hukum. Hukum itu apa, Mi? Ketentuan-ketentuan. Jadi di dalam Al-Quran ada hukum. Kalau mencuri, kalau riba itu apa, Mi? Riba itu seperti membungakan uang, ya kan? Nah, kan sudah mengajarkan kemarin kan? Nah, semua ada ketentuan. Lalu kalau dia membunuh, bagaimana, Umi? Kalau dia puasa sunnah, bagaimana, Umi? Ada. Kalau dia melawan orang tua, Umi, hukumnya bagaimana? Ada. Kalau dia meninggalkan sholat, Umi, hukumnya bagaimana? Ada. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Jadi yang pertama sekali ditimbang nanti di yaumil mahsyar adalah sholat. Yang dihisab adalah sholat. Jadi itu adalah hukum tuh, nak. Seperti yang Umi bilang, anak-anak Umi kalau di rumah, apalagi stay at home, jangan lupa sholat. Karena sholat yang pertama kali nanti dihisab yaumil akhir. Paham anak Umi? Semuanya ada ketentuan di dalam Al-Quran. Makanya hidup kita teratur. Bagaimana teratur, Umi? Kalau jalan, dia teratur jalannya, nggak menceng-menceng. Itu dia. Jadi dengan mengikuti ajaran Al-Quran, salah satu fungsi dari Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam. Salah satunya hukum. Ada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Oke? Pengajaran bagi manusia. Oke. Yang terakhir itu pengajaran bagi manusia itu obat hati. Ketika kau sedih, gelisah, bahasa anak-anak Umi sekarang galau, lari kepada Al-Quran. Al-Quran itu pengobat hati. Ketika kau baca Al-Quran, hatimu akan tenang. Kau hafal Al-Quran, kembalikan kepada Allah, itu akan mengobati hati kita yang sedang galau. Tapi anak Umi gak usah galau-galau, masih kecil, harus belajar, harus giat, harus semangat. Oke? Jadi pengertian dan fungsi diturunkan Al-Qurannya sudah Umi paparkan, sudah Umi jelaskan. Oke. Nah, sekarang ini dia dalilnya. Dalil itu apa, Umi? Bukti bahwasanya ada di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini harus dihafalkan ya, nak. Harus dihafalkan, oke? Oke, lihat Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum. Nanti diulang 3 kali ya, nak, supaya hafal. Walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ulang. Walaqad ji'nahum. Cara menghafalnya seperti itu biar mudah ya, nak. Per kata kau hafal ya, nak. Walaqad ji'nahum bikitabin. Yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, fassalnahu ala ilmin. Fassalnahu ala ilmin. Hudan wa rahmah. Boleh dimatikan. Hudan wa rahmah. Atau kau sambung hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke. Jadi artinya sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, anak Umi? Sudah jelas? Kalau Umi tanya apa dalil Al-Quran bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, surah Al-A'raf ayat 52. Selamat membaca, selamat menghafal di rumah. Oke? Sampai ketemu minggu depan bersama Umi Awi dalam materi yang berbeda. Sehat-sehat, tetap semangat, tetap jadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.